Single itu nggak salah. Single itu adalah prinsip dimana kamu nggak pengen untuk coba-coba lagi. Buat kalian, buat teman-teman mungkin semua yang di luar sana bertanya, sampai hari ini aku masih jomblo, ada apa sih, kenapa gitu kan. Guys, aku mau ngasih tau sama kalian, jomblo itu bukan takdir, tapi itu proses yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kalian. Siap untuk menemukan yang terbaik, dan jadilah orang yang terbaik ketika kamu memang tepat untuk mendapat yang terbaik dari orang. Love you. Jomblo itu banyak temannya, gimana enggak setiap kali ditembak jawabannya selalu kita temenan aja ya. Lebih baik ditertawakan karena belum menikah daripada tidak bisa tertawa setelah menikah. Menikah bukan tentang siapa yang cepat atau siapa yang lambat, melainkan tentang kesiapan dalam membina rumah tangga. Selektiflah dalam memilih pasangan. Pacaran tidak selamanya indah, begitu juga dengan jomblo. Jomblo tidak selamanya suram. Mungkin jomblo adalah cara Tuhan untuk mengatakan, berhentilah, beristirahatlah dari cinta yang salah. Saya mau menceritakan tentang kehidupan saya sebelum saya menikah. Saya tinggal di satu daerah terpencil di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Pada waktu itu orang tua saya punya harapan supaya saya bisa menikah dengan sesama keturunan Chinese. Pada waktu itu di Wahai, orang-orang Chinese pada keluar semua, sementara saya tinggal di Wahai sendiri. Dan yang pastinya lingkungan sangat dipengaruhi dengan lingkungan yang ada. Jadi pada waktu malam saya duduk, ibu saya datang, Naya, kalau bisa saya mohon kamu menikah juga. Mama minta kamu kawin sama orang Cina juga, begitu. Mama bilang kamu menikah sama orang Cina juga. Lalu saya terpikir, kalau orang tua yang meminta, apa salahnya kita memberikan, begitu. Dan mungkin dia minta sesuatu karena dia merasa tidak bisa, makanya dia harus meminta, begitu. Jadi waktu itu pagi yang persiang saya berdoa, saya membaca pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah berdoa. Saya klaim firman ini bahwa perkataannya penuh kuasa, tidak dapat dibatasi dengan waktu maupun tempat dan sebagainya. Terima kasih. Sesudah itu kembali lagi saya membacakan dalam Markus 11 ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saya mengklaim firman ini. Ketika saya di Wahai, saya merasa gunung saja bisa berpindah, apalagi perempuan itu dikasih kaki bisa datang ke Wahai. Itu pertama kesaksian saya bahwa gunung saja bisa berpindah tempat. Cewek, manusia yang perempuan yang diberikan kaki pasti bisa berjalan. ម្យ៉ាងវិញទៀតការអានសៀវភៅក៏ធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តធូរស្រាលច្រើនឡើងផងដែរពីខ្ញុំវណ្ណី OnePlus New. Yesus kita melakukan pada waktu kita menikah masuk di dalam pernikahan kudus, Tuhan menunjukkan mujizat seperti di dalam kitab Yohanes, tanda-tanda pertama dari tanda pertama perkawinan di Kana. Iya, perkawinan di Kana. Tanda-tanda pertama Yesus membuat mujizat perkawinan di Kana. Sesudah kita menikah beberapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan, saya diundi dari 9 unit bank BRI di Kota Masohi. Saya sebagai pemenang pertama mendapatkan
1 unit sepeda motor, bukan saya melihat daripada nilai hadiah, tetapi saya melihat dari pemenangnya, yaitu yang pertama, bukan yang kedua atau ketiga. Itu bukan karena saya, tetapi karena Yesus Tuhan. Sesudah itu, yang ketiga, yang kedua, Tuhan melakukan kembali pada Dia mengaruniakan saya seorang bayi, seorang putra laki-laki. Dan saya sangat bersyukur sesudah saya menikah, saya merasa ada satu perubahan yang besar. Pertama, berkat Allah, saya mendapatkan istri. Sesudah itu yang kedua, saya mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor. Dan yang ketiga, saya mendapatkan bayi, seorang putra. Terima kasih. Sesungguhnya sangat lemah emosi kita jika ditabrakkan dengan hal yang itu-itu saja. Bagaimana tidak jika begitu banyak mata tertuju pada dirimu dengan sorotan yang menghakimi. Duh, capek deh. Apa yang salah kita masih single, tetap jomblo, dan belum ada pasangan? Bukankah itu juga menggelayutkan pikiranmu saat usiamu bertambah? Seolah-olah lagu panjang umurnya menjadi panjang sabarnya. Ya sabar, sebab kita juga tidak tahu mengapa belum juga datang jodoh kita yang srek, yang jelek, kena tepat di hatimu. Ya kan guys? Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Aku rasa inisiatif itu datang dari Tuhan yang akan memberikan penolong yang sepadan. Jika kamu guys sungguh membutuhkan penolong itu, mintalah pada Tuhan. Aku rasa guys, kita perlu berdoa yang lebih serius, dan bukan hanya masa bodoh saja dengan melewatkan waktu tanpa konsep dan prinsip hidup yang benar. Mengapa? Karena kita menjalani hidup ini, apakah kita mau seribat atau menikah? Mungkin beberapa dari kamu tanya, kenapa ya aku belum punya pasangan? Kenapa ya aku belum menikah? Jawabannya nggak ada kalau kamu terus bertanya kenapa. Yang jelas kamu harus tetap percaya, tetap yakin, dan tetap berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan emang sudah persiapkan yang sepadan buat kamu. Sembari menunggu waktu yang tepat, waktunya yang datang, kamu persiapin diri kamu sebaik-baiknya. Jadi ketika waktunya sudah datang, kamu udah siap. God bless you.